Oke, kita lanjut. Tolong dibaca, kita bahas sama-sama latihan 81. Ini untuk melihat perubahan saham ya. Presentasi perubahan saham. Ya, silakan dibantu baca. Ada Aisyah, ada? Ada, Bu. Oke, Aisyah dibaca soalnya ada apa nih? Latihan 81. Latihan Sebentar, 8. kita pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke berapa, Aisyah? 12, Bu. 12. Oke, berarti minggu depan kita masih bisa bahas untuk latihan 81 nih harusnya kita bisa bahas semuanya ya. Latihan 8 bab 8 kalian bisa kuasai insya Allah bisa memahami apa itu kombinasi bisnis ya. Silakan Aisyah dibaca latihan 81. Latihan 8.1. PT Induk membeli 420 lembar dari 600 lembar saham beredar PT Anak pada tanggal 2 Januari 2020. Pada saat itu, PT Induk membayar sekitar 630 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset neto PT Anak. Komposisi ekuitas aset neto PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang mana masing-masing senilai 600 juta dan 300 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal 1.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2020. PT Anak menerbitkan tambahan saham biasa sebesar 150 lembar saham seharga 1.200 per lembar. Diminta hitung persentase kepemilikan PT Induk sebelum dan sesudah penerbitan saham tambahan tersebut jika 1. Seluruh saham tambahan dijual ke PT Induk. 2. Seluruh saham tambahan dijual ke pihak ketiga. Oke. Jadi di sini kita yang ditanyakan berapa saham tambahan yang dijual ke PT Induk, yang satu lagi berapa saham tambahan yang dijual ke pihak ketiga, ya. Yang satu di PT Induk, yang satu ke pihak ketiga. Artinya kalau ke PT Induk pasti eh, ada penambahan untuk saham beredar yang PT Anak, ya kan. Nah, sekarang ada juga yang dijual ke pihak ketiga. Oke. Diketahui ya, kita jawab diketahui saham biasa 600. Benar ya? 600.000 lembar. Lalu saldo labanya, ada saldo labanya nggak? 300 juta. Sorry, sorry. Ini ada saldo apa? Salah saldo. Saham biasanya 600 juta, lalu saldo labanya 300 juta ya? Ya kan? Nah, ada informasi lain, membeli 420.000 lembar dan 600.000 lembar saham yang beredar. Oke. PT Induk membayar 630 sebesar proporsi nilai aset. Ya, jadi kita jawab, dibikin tabelnya dulu. Ada yang udah bikin coret-coretannya belum? Jumlah saham Audi, beredar Bu. berapa? Udah ada? Coba, Bu, Audi. Sudah, Bu. Coba siapa yang mau coba nge-share? Coba, Audi, Bu. Silakan Audi. Silakan Audi. Bisa di Zoom Audi. Oke, sip.
Bentar ya, saya offin dulu biar saya deket lihatnya. Tolong Audi dijelaskan itu Audi yang nomor 1. Kepemilikan saham sebelum penambahan sebesar 420 ya Audi ya. Iya, Bu. Untuk yang yang tambahan dijual PT Induk, kepemilikan sahamnya 420.000. Terus jumlah lembar sahamnya 600.000. Terus penerbitan Hmm. saham tambahannya sebesar 150.000. Jumlah lembar sahamnya 150.000. Hmm. Kepemilikan saham setelah penambahan 570.000 dan 750. 70%, 70%-nya dari 420.000 dibagi 600.000 kan hasilnya 0,7 terus dikali 100 jadinya 70%. Begitu juga 570.000 dibagi 750 dikali 100 hasilnya 76%. Terus Oke, untuk seluruh sampai sini dulu kita lihat. Ada yang beda nggak dari jawaban Audi? Harusnya enggak ya. Jadi ini nggak ada, benar Bu. jawabannya. Dimulai dari kepemilikan saham 420, lalu ada saham yang beredar 600. Komposisi presentasinya 70% nih PT Induk punya saham. Lalu ada penerbitan saham tambahan 150 yang diterbitkan. Berarti untuk PT Induk tambah 150, untuk yang beredar juga tambah 150. Jadinya total sekarang presentasinya 76% ya. Betul ya, adanya kenaikan sebesar 6% karena yang pertama itu tambahannya dijual ke PT Induk. Gitu ya, saham PT anaknya dijual ke PT Induk. Oke, selanjutnya. Terus Close untuk ya, Audi. saham tambahan dijual ke pihak ketiga, kepemilikan saham sebelum ditambahin ada 420.000, lembar sahamnya Mm-mm. ada 600.000, persentasenya terjadi 70%. Terus penerbitan saham biasanya nggak ada, terus lembar sahamnya yang di buku 150.000, jadi 56% mengalami penurunan 4%. Terus kepemilikan saham setelah penambahannya 420 di PT Induk, 750 di lembar sahamnya. Penurunan Oke, 4%. ya. Teman-teman ada yang beda nggak dengan jawabannya Audi? Sama ya. Jadi karena di sini saham yang dijual ke pihak ketiga, ya, karena dijual ke pihak ketiga, artinya PT Unduk pasti tidak ada penambahan saham, ya. Jadi hanya saham beredarnya aja bertambah 150, ya, tetapi di PT Induk tidak ada penambahan saham. Makanya kepemilikan saham setelah adanya penerbitan ke pihak ketiga, ya saham PT Induk tetap 420, tapi saham yang beredarnya 750. Maka kepemilikan saham PT Induk sekarang presentasinya berkurang. Berapa persen jadinya? Audi 56 ya? Dia Bu berkurang 4, berkurang. Iya kan jadi 56% bukan itu punya kamu. Iya, Benar ya? Ya yang lain juga semoga paham. Oke, nomor 1, latihan 81 saya anggap sudah bisa. Tugasnya latihan 82. Ini modelnya sama nih, ya. Jadi kita tolong dikerjakan di rumah aja. Yang model-modelnya sama, kita bahas yang berbeda aja. Ya, jadi tolong dikerjakan latihan 82. Sekarang tolong dilihat latihan 83. Kita bahas latihan 83. Boleh dibantu baca Carolina? Baik, Bu. Latihan 8.3. PT Induk mengakuisisi 90% kepemilikan atas saham PT Anak pada tanggal 1 Mei 2020 senilai 840 juta berdasarkan laporan keuangan PT Anak per periode 31 Desember 2014. Komposisi ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 600 juta dan 300 juta. PT Anak melaporkan laba
dan dividen pra akuisisi sebesar 25 juta dan 20 juta, sedangkan laba dan dividen pasca akuisisi adalah 45 juta dan 20 juta pada saat akuisisi. Seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Diminta hitunglah goodwill yang terjadi atas akuisisi interim tersebut. Oke, tolong dilihat. Diketahuinya ada apa nih? Diketahui, kalian jam kedua siapa sih? Pak Eko ya? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Benar? Oke, masih ada waktu kita bahas. Semoga bisa satu nomor lagi nih kita bahas ya. Diketahui PT Induk akuisisi 90% kepemilikan PT Anak. Tanggal akuisisi 1 Mei 2020, betul ya? Betul kan? Lalu informasi lain apa nih? 840 itu apa? nilai saham. Apa? Ada perolehan nggak sih? Siapa yang jawab tadi? Akuisisi. Isma. Isma ya? Tadi siapa yang jawab? 840 juta itu sebagai apa? Ayo. Nilai akuisisinya Nilai 90%. Apa, Uli? Nilai akuisisinya 90%, nilai sahamnya 840 juta. Oke, artinya sebagai biaya perolehannya ya? Bener nggak? Ya kan? Lalu, apalagi informasinya nih, berdasarkan laporan keuangan PT Anak 31 Desember, ada komposisi ekuitas yang terdiri dari saldo, oh ya, saham biasa 4.600 juta, saldo laba 300 juta, lalu ada informasi lain kah? Ada laba, ya, labanya 70, labanya berapa nih? 25 juta bukan, Bu? Laba dan dividen pasca akuisisi, oh. Jadi laba dan dividen pasca akuisisi diketahui 45 juta untuk laba, untuk dividennya 20 juta. Jadi kalian ada bikin dua informasi ya, sebelum akuisisi dan setelah akuisisi. Karena akuisisi dilakukan 1 Mei 2020, berarti sebenarnya di 1 Januari sampai April ya, 1 Januari sampai April itu 4 bulan ada yang harus diperhitungkan dulu, ya kan? Jadi kita hitung dulu, ya tolong dicatat runtunannya. Pertama, saham biasa 600 juta, ya kan? Saldo laba 300 juta. Lalu ada informasi, ya ada saham biasa, saldo laba. Setelah itu kita dapat apa nih? Laba bersihnya udah diketahui belum? Belum, Bu. Belum. Laba bersihnya udah diketahui belum? Belum, Bu. Laba bersih belum diketahui. Coba dilihat komposisinya. Laba ada 25 juta. Oke. Jadi laba sebelum akuisisi 25 juta. Kan ada informasi tuh ya. Anak perusahaan melaporkan laba dan dividen pra akuisisi. Pra itu artinya sebelum, ya. Pra akuisisi. Jadi ada laba 25 juta, sedangkan laba pasca akuisisi 45 juta yang saya tanyakan
yang 45 juta itu untuk periode kapan? Siapa yang mau jawab? Logikanya dapat nggak? Jadi kan ada laba 25 juta, ada laba 45 juta. Lalu ada dividen 20 juta dan dividen 20 juta, ya kan? Ada dividennya 2 kali, ada labanya 2 kali. Kenapa begini? Kalian harus bisa langsung nangkap tuh. Artinya, laba yang 25 juta itu yang tanggal berapa sampai tanggal berapa? 1 Januari sampai April. Betul, Audi. Ya. Pra akuisisi, pra itu artinya sebelum akuisisi. Pasca akuisisi artinya setelah akuisisi. Nah, kalau setelah akuisisi, tanggal berapa, Wiwit? 1 Mei, Bu. Setelah 1 Mei. 1 Mei sampai? 31 Desember. Ya, betul, Wiwit. Gitu ya. Nah, kalau saya tanya satu lagi. Berapa total laba selama satu periode? 70 juta bukan, Bu? Berapa, Wit? 70 juta. Ya, betul, Wit. Dari mana, Wit? Dari 45 ditambah 25. Betul, Wit. Gitu ya. Nah, ini kebetulan diketahui banget lengkap pasca pra-akuisisi berapa labanya, pasca akuisisi berapa labanya. Ini mudah nih. Nanti ada yang lebih seru. Kalian harus cari berapa nilainya. Sekarang kita udah ketahui. Nah, oke, balik ke cara menjawab. Tadi kalian udah nulis saham biasa 600 juta, lalu saldo laba 300 juta, lalu di bawah saldo laba ada laba bersih. Berapa tadi Wiwit bilang? 70 juta, Bu. 70 juta. Oke, betul. Tahap selanjutnya kalian di bawahnya laba bersih ada 1 Januari sampai 30 April atau laba pra akuisisi berapa? 25 juta. 25 juta. Di bawahnya lagi tulis laba pasca akuisisi dalam kurung 1 Mei sampai 31 Desember sebesar 45 juta. 45 juta. Oke. Tahapan selanjutnya di bawahnya. Apa yang kita harus cari setelah laba? Biasanya muncul. Dividen. Oke, Siti Aisyah. Betul, dividen. Berapa Aisyah dividennya? Pra-akuisisi dividennya 20, pasca akuisisi dividennya 20. Oke, jadi total dividennya? Total dividennya jadi 40 juta, Bu. Ya, betul. Jadi kalau kita mau melihat berapakah ekuitas di 1 Januari? Berapa? Dikurang bukan, Bu? Ekuitas 1 dikurang. Januari. Siapa bisa jawab? Berapa nilainya? Ekuitas awal tahun. Ekuitas awal tahun. Langsung aja dari mana ditambah apa? Langsung aja saham biasa ditambah. Saldo laba bukan, Bu? Iya betul restu. Berapa restu ekuitas 1 Januarinya? 900 juta. Betul 900 juta. Nanti saya minta tolong ya yang udah rapi tadi uruntunannya saya minta di kalian capture share di grup. Jadi saya pengen tahu saya kasih clue kalian yang mencatat. Setelah ada ekuitas, ini kita mau cari dulu nih ya, berapa sih ekuitas sampai 1 April itu sebelum dilakukan akuisisi, ya kan? Karena di sini ternyata informasinya perolehannya berapa tuh? Pas diakuisisi
di 840 juta. Nah, 840 juta itu timbulnya apa sih? Itu kita mau lihat dulu ekuitasnya berapa, kenapa muncul 840 itu. Oke, udah dapat ekuitasnya tadi kata si siapa Restu itu 900 juta. Lalu setelah ekuitas kita tambahkan dengan labanya berapa, ditambahkan dengan dividen dikurangi dengan dividen berapa, berarti muncul ekuitas 1 April berapa pas waktu akuisisi itu dilakukan. Siapa yang bisa jawab? Siapa? 930 bukan, Bu? Berapa? 930 juta. Siapa tuh? Audi, dari mana Audi? Tadi apa nilai ekuitas dikurang laba, nilai ekuitas ditambah laba dikurang dividen bukan? Iya, betul. Berapa? 930 juta. Yang benar. 900 ditambah 70 juta kan dikurang 40 Hei, juta. masa labanya 70 Audi? Ini laba pra apa pasca, Bu? Kan kita mau nanya ekuitas 1 April. Waduh. 905 juta Bu. bukan, Bu? 25 juta. Iya, betul. 905 Restu. Audi nggak fokus dah. Ya, Audi, tahu kan kenapa nggak 70 juta? Kamu ditambah 70 juta ya, Audi ya? Iya, yang total laba. Berarti tuh pakainya 1 Januari pakai yang pra ya, Bu, yang sebelum ya, Iya, labanya. betul. Benar. Karena kita mau cari Di ekuitas total. 1 April kan. Kenapa kita mau cari yang prakuisisi? Karena di akuisisinya kan 1 Mei. Ya 1 Mei kan. Artinya kita mau tahu sampai dengan 1 Mei atau 31 April itu sebenarnya dia ekuitasnya si PT anak itu berapa. Sehingga si PT induk itu berani mengalihkan dananya 840 juta. Benar nggak? Itu kan yang kita mau cari kan. Kita cari dulu nih berarti berapa nih ekuitasnya. Ternyata setelah dihitung ekuitas 1 April 905 juta. Sampai situ apa masih ada kelanjutannya? Masih ada, ya belum selesai. Karena si PT Induk hanya mengakuisisi berapa persen? 90%. 90%. 90%. Ya kan? Nah, dari ekuitas 1 April 905 juta tadi yang seperti Restu bilang tadi, sebenarnya ekuitasnya itu yang dia akuisisi hanya berapa ratus juta. 65 juta. Berapa? 65 juta. Ya, betul 65 juta. Gitu. Kok 65 juta dah? Dari mana ya? 90% ya, Neng. 90% dikali berapa itu? Dikali 905 juta kan? 814.500.000. Iya, betul hijrah. 814.500.000, tetapi si PT Induk berani mengalihkan dananya sebesar 840 juta, benar nggak? Iya, Bu. Ya kan? Jadi dari sini muncul apa? Goodwill Goodwill? bukan, Bu. Goodwill 26 juta. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya coba dilihat latihan 84.
Tolong ditandai tugasnya ya. Tolong ditandai tugasnya. Latihan 84. Oke. Kalian boleh ngerjain berdua. Jangan sendiri. Puyeng nanti. Latihan 84. Latihan 85. Ini penting semua sih soal bab 8 ini. Lalu soal 81. Soal 81, soal 82, dan soal 85. Jadi berapa tuh? Berapa nomor? 5, Bu. 5. Aduh, kalian kalau bisa ngerjain soal 85, ya, tadi sampai berapa soal? 5 soal tadi, itu udah mencakup semua materi yang ada di buku ini. Ya, tolong dikerjakan sekelompok berdua aja. Sekelompok berdua aja. Nanti kita bahas minggu depan. Satu kali pertemuannya lagi, kita bahas soal-soal kisi-kisi atau kuis spontan. Ya, kuis spontan artinya saya mau lihat mana di antara kalian yang bisa dapat A atau dapat B. Itu nanti pertemuan terakhir aja. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Sebelum ditutup kita absen dulu. Yang bab 8, kalau kalian walaupun kalian kerja kelompok ya, tapi usahakan kalian harus paham isinya karena bab 8 itu sudah mencakup semua bab itu dan lebih apa ya? Lebih mudah dicerna juga tuh bab 8 ya. Oke, 1 2 3. Aisyah pakai itu 2 ya, pakai akun 2 ya. Soalnya mukanya nggak muncul. Enggak, Bu. Oh, 1, oke. 1 2 3 ya. Minggu depan itu tanggal merah apa enggak sih? Kalender 2526 nih pasti. Tanggal merah ya? Iya. Iya, Bu. Kalian ada yang Natalan nggak? Ada, Bu. Carolina Natalan ya? Iya, Bu. Kalau Natalan sibuknya di 24 atau di 25? 24, Bu. 24. Kalau 25-nya Iya. kita tetap online, masalah nggak, Caroline? Enggak masalah, Bu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. 25 kan hari Kamis ya kan? Eh, Hari Rabu. oh Rebo. Kalau 26 nggak apa-apa ya, Caroline? Kita Kamis Enggak kuliah. apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu masih cuti bersama ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Liburan nggak, Caroline? Nggak mudik? Enggak, Bu. Nggak Enggak. mudik? Nggak. Enggak. Kamu orang mana sih? Medan ya?